Ya, kita mulai untuk dengan topik fabrikasi BJT ya, atau bipolar junction transistor. Jadi nanti strukturnya seperti ini. Ya, agak sedikit complicated atau ribet ya. Jadi kita mulai dari ini substrate kita. Ini substrate ya. Substrate kita silikon kita yang pertama ya. Jadi ini tanpa apa-apa, itu nanti tipe P. Ada di sini ada namanya buried layer. Jadi ini buried layer namanya ya. Jadi buried layer ini istilahnya juga namanya sub collector. Jadi dia ini dibuat untuk mengurangi hambatan ke kolektor ya. Jadi itu fungsi di industri ya, fungsi standarnya seperti itu. Terus nanti kita akan isolasi BJT kita di dalam sebuah region ini ya. Nanti teknik isolasinya juga ada. Terus di sini ada nanti kita bentuk tipe N sebagai emitter, di sini tipe P sebagai base ya. Tentunya ini nanti tipe N sebagai kolektor lagi ya. Jadi proses pembentukannya itu, jadi ini N plus ya. Jadi untuk jadi sini N ya. Jadi ini sudah kita buat N nanti ya. Nah, di sini silikon dioxide ini silikon dioxide kita ya, yang terkenal itu ya. Nah, ingat kita selalu pakai silikon dioxide ini untuk mematikan atau memfasifkan ya, mungkin istilah yang paling pas untuk di bahasa kita ya, memfasifkan defek-defek di permukaan. Jadi kalau kita buat oksidasi dia, nanti yang bagian yang cacat atau bagian yang defect akan berubah menjadi silikon dioxide ya, sehingga permukaan kita dapatkan adalah yang murni silikon ya, yang clean permukaannya, surface-nya, sehingga kita dapatkan BJT kita atau transistor kita yang performanya bagus ya. Itu ya. Jadi kita punya emitter, punya base, punya kolektor. Nanti ini kita deposit aluminium di sini ya, untuk emitter kontaknya, dan base dan kolektor ya. Yang kamu perhatikan di sini semua langsung masuk ke dalam silikon kita. Jadi tidak ada silikon dioxide di situ ya. Jadi ada bukaan di situ ya. Jadi kalau BJT lambangnya seperti itu ya, atau lambangnya seperti itu. Jadi itu nanti ada arus ya. Nanti ada arus dari base. Base-nya ada arus, dan seterusnya ya. Oh ya, mungkin saya ingatkan lagi, kalau ada tanda seperti ini N plus atau P plus, itu artinya konsentrasi dopannya di sini yang membuat dia menjadi N itu besar sekali ya, atau jumlah pengantar muatan N-nya, kalau dalam hal ini elektron ya, kalau N-nya itu besar sekali. Kalau P-nya plus, itu artinya banyak sekali pengantar hole-nya ya. Jadi jangan lagi ada kesalahan berpikir N plus ini artinya nanti muatannya positif ya. Jadi tetap itu muatan pengantarnya adalah elektron yang negatif ya. Oke. Jadi itu kira-kira yang akan kita bahas dalam video ini ya. Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu. Oke. Jadi pokoknya kita mulai dari sebuah substrate yang tipenya P ya. Jadi substrate ini akan kita perlakukan dengan proses oksidasi. Jadi dalam proses oksidasi ini nanti akan tumbuh silikon dioxide ya. Jadi seperti kemarin oksidasi itu kita tambahkan oksigen dan panas ya. Atau juga bisa kita taruh di dalam namanya wet oxidation, kita taruh dalam uap air ya. Jadi air itu kan H2O ya, jadi ada oksigennya di situ. Ini juga nanti panas. Jadi ini uap air ya. Jadi dengan proses oksidasi kita akan dapatkan seperti berikut. Oke. Jadi kalau kita
perlakukan dia dengan oksidasi, maka nanti silikon di sini akan teroksidasi ya. Jadi ada tambahan oksigen sini sehingga dia membesar. Jadi ini kita masuk ke dalam sedikit ya. Jadi dia tidak tumbuh ke atas, tapi dia juga masuk ke dalam sehingga terbentuklah ini permukaan silikon dioksida kita ini ya. Jadi intinya adalah ini juga turun sedikit ya. Nanti kita akan bahas lebih detail dalam video yang lain ya tentang mekanisme oksidasi ya. Tapi setelah terbentuk ini, sekarang kita akan perkenalkan proses fotolitografi pertama dengan mask kita yang pertama ya. Karena proses fotolitografi itu perlu mask ya. Ini fotolitografi. Ya, fotolitografi, sehingga nanti kita inginnya membuat bukaan di sini ya. Jadi ini kita ingin buka, oke, dengan proses fotolitografi ini, sehingga kita perlu ini ya, mask pertama kita. Oke, setelah ini terjadi dan ini kita hilangkan, maka kita akan mendapatkan struktur sebagai berikut ya. Jadi setelah kita hilangkan bagian ini dengan litografi, kita sisanya seperti ini. Jadi ada bukaan di sini, dimana di sini daya ini tetap kita tutupi dengan silikon dioksida ya. Nah, setelah ini terbentuk, bukaan ini terbentuk, maka kita akan doping ya. Proses pendopingan, kita ingin ini P ini nanti kita ubah menjadi tipe N ya. Jadi kita taruh di sini, kita tembakkan dengan ion implantasi namanya ya prosesnya ya. Ion implantasi ini akan menembak seluruh bagian. Cuma karena yang ini tertutup ya, hanya yang di sini aja dia nanti masuk. Jadi di sini kita tembakkan dengan fosfor atau arsenik ya. Karena kita ingin membuat dia tipe N. Oke. Nah, setelah itu terjadi, maka nanti di sini terbentuk tipe N ya. Tipe N terbentuk di sini. Seperti itu ya. Jadi sini nanti jadi N+. Oke. Setelah itu kita akan hilangkan silikon dioksida kita ya, sehingga kita sisanya menjadi seperti berikut. Oke, nah ini namanya yang kita bentuk ini yang tipe N tadi ya. Setelah kita hilangkan, setelah kita doping dan hilangkan silikon dioksidanya, ini adalah namanya N+ buried layer ya. Buried layer satu subcollector ya. Jadi ini tujuannya, lapisan ini tujuannya untuk mengurangi resistan kita di bagian kolektor ya. Nah, habis itu yang kita lakukan sekarang adalah kita akan tumbuhkan di atas ini ya. Karena kamu perhatikan di sini, setelah proses pendopingan tentunya permukaannya ini akan banyak cacat ya, atau defect ya. Jadi permukaan ini akan tidak sempurna ya. Jadi setelah kita doping, kita implantasi tadi, tembak dengan fosfor atau arsenik ya. Nah, sekarang kita perlu silikon yang bagus yang di atasnya ini. Nah, silikon yang bagus itu kita dapat bentuk dengan namanya proses epitaksi namanya. Epitaksi. Jadi itu membentuk sebuah silikon baru ya. Jadi dia tidak tumbuh dari silikon yang di bawahnya, tapi kita bentuk yang baru di atasnya ya. Jadi proses epitaksi nanti kita akan bahas dalam video yang lain ya. Nah, setelah kita lakukan proses oksidasi, nanti silikon baru akan terbentuk di atas ini. Oke, nanti di atas buried layer ini akan terbentuk silikon baru ya, dengan defect yang tidak begitu banyak ya. Defectnya ini sudah hilang ya. Karena permukaannya kita sekarang dibentuk dengan proses epitaksi namanya ya. Nah, tentunya untuk lebih menyempurnakan lagi, kita bisa menghilangkan ada beberapa defect sedikit di sini dengan
proses oksidasi ya. Jadi setelah terbentuk permukaan silikon baru, ini silikon tetap ya, kita akan oksidasi sehingga nanti kalau ada pun defect di sini dia akan diserap oleh proses pembentukan silikon dioksida itu ya. Jadi sekarang kita oksidasi lagi sehingga ini akan berubah menjadi seperti berikut. Oke, setelah itu berhasil, kita dapatkan struktur seperti ini ya. Nanti bagian yang permukaan ini akan berubah menjadi insulator ya, sehingga kita dapat bagian dalam yang lebih murni ya. Oke, sampai sini kita akan perkenalkan proses fotolitografi yang kedua. Jadi kita fotolitografi lagi ya. Fotolitografi. Jadi kita perlu nomor 2 ya, atau masker ya, sehingga nanti kita tujuannya adalah kita ingin mengkeep yang ini, kita ingin ngekeep yang bagian ini ya, terus bagian lain kita hilangkan, bagian yang di sini kita hilangkan, sehingga nanti ada silikon dioksida di sini saja. Oke, sehingga setelah kita hilangkan ini, kita akan mendapatkan struktur yang sebagai berikut. Ya. Jadi setelah bagian yang lain dihilangkan, kita sisanya silikon dioksida kita hanya masih di sini saja. Ya. Sampai sini setelah terbentuk bukaan itu ya. Sekarang kita akan doping ya. Nah, doping sekarang ini tujuannya untuk membuat isolasi ini ya. Kita ingin dia terisolasi di dalam sini ya. Jadi kita doping bagian sini. Oke. Jadi kita perkenalkan boron. Jadi kita tembakkan boron. Jadi nembak semua region ya. Jadi yang di sini tidak terdeposisi karena ada silikon dioksida. Oke. Jadi kita tembakkan boron. Ya. Sehingga nanti di sini akan terbentuk tipe P ya. Nanti di sini akan terbentuk tipe P. Jadi ini kan N tadi ya. Jadi karena kita taruh boron, nanti di sini akan terbentuk tipe P seperti ini. Ke situ dia ya. Seperti itu. Oke. Jadi bagian ini nanti akan menjadi yang awalnya N ya. Nanti akan berubah di sini menjadi tipe P. Sini jadi P, di sini jadi P. Ya. Jadi setelah ini terbentuk, struktur kita sebenarnya akan menjadi sebagai berikut. Oke. Jadi setelah kita deposisikan boron di sini, sekarang yang tadi di sini adalah lapisan epitaksi kita hanya terisolasi di dalam sini saja ya. Karena ini sekarang berubah menjadi P. Ya. Oke. Nah, tentunya kita sudah hilangkan silikon dioksida kita. Nah, karena permukaan ini tadi kita bombard atau tembak atau implan dengan boron ya. Tentunya sekarang kita harus melakukan proses oksidasi lagi ya untuk menghilangkan defek-defeknya juga ya. Dan juga untuk membentuk bukaan ya. Jadi kita perlu oksidasi lagi. Oksidasi. Oke. Sehingga nanti terbentuk di sini silikon dioksida ya. Jadi sini silikon dioksida kita. Oke. Nah, sekarang kita akan buka, kita akan melakukan doping lagi ya. Jadi kita akan buka silikon dioksida-nya ini ya. Jadi kita akan perkenalkan mask nomor 3. Jadi kita akan perkenalkan fotolitografi lagi. Oke. Nanti tujuannya adalah kita buat bukaan di sini. Ya, jadi kita ingin buka di sini kita diamkan. Jadi bagian yang hilang adalah yang ini ya. Jadi ini kita akan hilangkan. Oke, sehingga kamu bisa dapatkan struktur sebagai berikut.
Oke, setelah dibuka di situ, sekarang bagian ini terekspos ya. Nah, sekarang kita akan doping lagi. Kita akan ubah, jadi ini kan tipe N ya, jadi kita akan ubah ini menjadi tipe P ya. Jadi kita doping dengan boron lagi. Coba kita pakai warna lain. Jadi ini kita doping, semuanya kena ya kalau setiap dopingan, cuma karena ditutup boronnya tidak masuk ke situ. Jadi ini boron ya. Sehingga nanti di sini terbentuk sumur P seperti itu ya. Oke. Ya, jadi nanti setelah terbentuk sumur P, kita hilangkan lagi silikon dioksida itu sehingga struktur kita sebagai berikut. Ya, jadi setelah kita hilangkan dari silikon dioksida, kita akan mendapatkan sebuah sumur ya, atau kantong kantong P di sini ya. Setelah kita doping dengan boron ya. Nah, sampai sini kita akan oksidasi lagi ya. Jadi setiap selesai proses pendopingan kita oksidasi. Kita pakai warna hitam lagi. Jadi kita tambahkan oksidasi, sehingga nanti di atas ini terbentuk silikon dioksida lagi ya. Nah, setiap proses oksidasi tentunya sedikit silikon di bawahnya ya, mungkin sampai 40% gitu ya, berubah menjadi silikon dioksida. Jadi tidak hanya tumbuh ke atas, tapi ke bawah juga kena ya. Tapi intinya adalah nanti kita akan dapat struktur seperti ini ya. Nah, habis ini kita akan perkenalkan lagi, sebentar dulu. Berarti mas kita sekarang nomor 4 ya. Jadi sekarang kita akan perkenalkan fotolitografi yang keempat. Jadi kita perlu mas 4 ya. Jadi fotolitografi selalu ya. Fotolitografi. Oke. Nah, fotolitografi sekarang akan membuat bukaan emitter ya, emitter dan kolektor. Emitter dan kolektor. Oke. Jadi nanti kita akan buka di sini. Tujuannya adalah membuka di sini. Ya, membuat bukaan di sini. Sama di sini ya. Ya, jadi kita akan buka emitter dan kolektor kita umpamanya di bagian ini ya. Nah, ini kita akan nanti litografi. Ya. Kita dengan proses itu kita akan menghasilkan struktur sebagai berikut. Nah, setelah kita hilangkan bagian tengah itu, kita akan dapatkan seperti berikut ya. Nanti di sini kita akan buat emitter, di sini kolektor. Ya. Nah, sehingga kita akan doping sekarang ya. Jadi kita bombard atau tembak dia dengan, kita ingin ubah menjadi tipe N lagi ya. Jadi kita bombard dia dengan fosfor atau arsenik. Oke, fosfor atau arsenik. Sehingga di sini nanti terbentuk areanya ya. Di sini nanti akan terbentuk sumur N-nya itu. Di sini juga terbentuk sumur N. Ya. Jadi saya tulis di sini N plus ya. Sini juga N plus. Oke, itu mungkin terlalu kecil ya, nanti saya perbesar lagi ya. Jadi intinya kita dapatkan sumur yang seperti itu. Ya. Habis itu tentu kita hilangkan lagi ini silikon dioksida ya. Hilangkan lagi silikon dioksida kita yang ini ya. Setelah kita doping ya. Oke, jadi kita dapatkan struktur kita seperti ini lagi. Ya. Jadi sini sudah lengkap, ada N plus, ada P, ini ada N lagi ya. Ini N sama N plus ini ya. N plus ini untuk membuat kontak yang bagus dengan kolektor namanya ya. Nah, tentunya
sekarang kita setelah selesai tadi kita dopen, kita perlu apa namanya oksidasi lagi ya. Itu selalu kita lakukan ya. Oksidasi karena untuk membuat permukaannya lebih baik lagi. Ya, karena tadi kita tembak dengan fosfor atau arsenik ya. Nah, setelah kita oksidasi, kita akan dapatkan di sini akan tumbuh lagi silikon dioksida kita. Ya, jadi silikon dioksida ini seperti permukaan yang sangat penting ya, yang mungkin yang paling penting ya dalam proses pembuatan MOS ya atau BJT ya. Jadi setelah kita matikan di sini defek-defeknya dengan tumbuhkan oksidasi ini, seperti biasa kita akan perkenalkan lagi proses fotolitografi lagi yang berikutnya ya. Fotolitografi dengan mask nomor 5. Nah, mask nomor 5 ini kita perkenalkan untuk membuat kontak ya. Jadi namanya opening contact ya. Jadi kita akan sekarang membuat kontak dengan untuk mendefinisikan yang mana emitter, base dan kolektor. Ya, jadi kita akan buka di bagian ini umpamanya ya, tentunya ini akan menjadi emitter nanti. Ini kita buka di sini, oke. Terus kita buka di sini. Itu adalah bagian untuk base, dan kita buka di sini. Ini untuk kolektor ya. Jadi saya tulis lagi, ini emitternya, ini base. Ini kolektor. Oke, jadi kita lakukan itu dengan mask nomor 5 ya, dengan fotolitografi yang kelima. Ya. Setelah itu kita akan dapatkan struktur kita sebagai berikut. Nah, setelah kita buka 3 opening ya. Jadi intinya adalah opening yang ini ya. Kita buka dengan fotolitografi. Kita dapatkan struktur kita yang seperti berikut ya. Nah, sekarang kita akan setelah dibuka itu dengan mask nomor 5 ya, opening contact, kita akan deposisikan metal kontaknya ya. Jadi kita perlu mask nomor 6 ya. Jadi mask nomor 6 ya. Nah, ini untuk proses metalisasi. Jadi metalisasi nanti intinya kita akan bahas belakangan caranya ya. Cuma intinya nanti dia akan membentuk kontak kita di sini. Seperti itu ya. Nah, ini adalah aluminium. Oke. Aluminium. Tentunya ini jadi emitter, ini base, ini kolektor. Ya. Dan terakhir kita perlu yang namanya bonding pad ya. Jadi ada mask nomor 7 untuk bonding pad ya, seperti biasa ya. Ini untuk membuat kontaknya ke skala besar ya. Tentunya karena ini ukurannya kecil sekali. Ya. Jadi itu adalah proses fabrikasi dari BJT ya, atau bipolar junction transistor ya, yang seperti awal tadi ya, ini seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan struktur akhir kita seperti ini. Oke, jadi agak sedikit lebih ribet daripada MOS ya, dengan lebih banyak mask juga dan lebih banyak proses fotolitografinya ya. Nah, untuk tugas kita, jadi kamu tolong buat sebentar ya, saya gambar dulu. Oke, jadi ini adalah sebuah diode ya, diode lengkap dengan
metal kontak dengan aluminium ya. Tentunya ini kamu tahu ini silikon dioxide ya, ini silikon ya. Jadi diode kita seperti ini, jadi ini P, ini N plus ya. Nah, coba kalian buat proses-prosesnya ya, proses-prosesnya kamu gambar, oke, dilengkapi dengan jenis prosesnya ya, seperti yang saya deskripsikan sebelumnya ya. Cara membuat diode ini ya, dengan kira-kira yang di mana perlunya proses fotolitografi ya. Jadi itu tugas kita, mungkin tugas yang kedua kali ya, kalau nggak salah ya. Jadi tolong dibuat proses fabrikasinya ya, kasih dari diode ini ya. Oke. Sampai di situ video kita, sampai ketemu lagi pada video yang berikutnya.